Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Miss Eka. Semoga kabar abang kakak hari ini dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Abang kakak, hari ini kita masuk ke materi pembelajaran kita selanjutnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita harus berdoa dulu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan, kamunya semangat, ilmunya bermanfaat, dan kamu dapat memahami materi pembelajaran kita hari ini. Nah, baiklah Bang Kakak, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Masih di tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah abang kakak, seperti biasa, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita hari ini, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, kenapa kita harus mempelajari materi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan pewarnaan dan desain motif patung. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan atau tumbuhan dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Materi pembelajaran kita yang pertama yaitu penerapan Pancasila. Nah, abang kakak, sebelumnya Miss Eka mengingatkan, kamu kan sudah mendapatkan buku tematik, yaitu buku tematik kamu sudah dibagikan. Nah, silahkan kamu ambil buku tema 1 kamu. Nah, silahkan dibuka di pembelajaran 2. Sudah? Nah, kalau kamu perhatikan di buku kamu, gambar yang Miss Eka masukkan di slide ini itu terdapat di buku kamu pada pembelajaran 2. Nah, di slide tersebut ditampilkan di situ ada sebuah kalimat. Nah, beberapa kalimat dan juga di situ ada terdapat lambang Pancasila. Nah, kenapa sih kamu harus memperhatikan gambar ini? Nah, sebelumnya kita baca dulu ya, Bang Kakak. Yang pertama yaitu membantu teman saat jatuh dari sepeda. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Nah, yang keempat, menghormati teman saat beribadah. Yang kelima, bangga saat mengenakan batik. Nah, abang kakak, tadi kamu sudah membaca 5 kegiatan yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Nah, dari kelima kegiatan tersebut, kamu diminta untuk memasangkan dengan lambang Pancasila. Menurut kamu, dari masing-masing kegiatan tersebut, apakah itu sudah mencerminkan penerapan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama-sama. Contohnya, nah sebelum kita membahasnya, Miss Eka mengingatkan, kamu pasti sudah menghafal mengenai isi dari Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masing-masing sila memiliki lambangnya sendiri. Nah, misalnya sila pertama yaitu lambangnya bisa kamu lihat di situ ada bintang. Lambang sila kedua itu ada rantai. Lambang sila yang ketiga ada pohon beringin.
Lambang sila keempat ada kepala banteng, dan lambang sila kelima itu ada padi dan kapas. Nah, di sini misal yang kegiatan yang pertama yaitu membantu teman saat jatuh dari sepeda. Menurut kamu, membantu teman saat jatuh dari sepeda itu merupakan perilaku yang mencerminkan sila keberapa? Nah, kita akan membahasnya bersama, tapi sebelum kita bahas bersama-sama, Miss Eka kasih waktu kamu untuk membaca kembali kegiatan tersebut, kemudian kamu memasangkannya dengan lambang Pancasila. Miss Eka beri waktu untuk kamu mengamatinya ya. Sudah? Nah, Miss Eka yakin kamu sudah mengamati dan mencerna kembali kegiatan-kegiatan tersebut, dan kamu pasti sudah mempunyai jawaban tersendiri. Kegiatan tersebut kamu pasangkan dengan lambang sila tersebut sesuai dengan penerapan Pancasilanya. Nah, kita bahas bersama ya abang kakak. Nah, kegiatan yang pertama yaitu membantu teman saat jatuh dari sepeda. Nah, ternyata membantu teman saat jatuh dari sepeda merupakan penerapan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut ke menghargai karya orang lain. Nah, menghargai karya orang lain merupakan penerapan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, di kegiatan tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi merupakan penerapan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, di kegiatan menghormati teman saat beribadah merupakan penerapan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan kegiatan yang terakhir, bangga saat mengenakan batik, merupakan penerapan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, dari yang sudah kamu amati, apakah jawaban kamu sesuai? Miss Eka yakin kamu pasti sudah memahami mengenai penerapan Pancasila. Bacalah cerita berikut dengan seksama. Nah, abang kakak, teks tersebut juga ada di buku tematik kamu. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri. Memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih, kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Abang kakak, teks tersebut merupakan salah satunya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di situ menceritakan tentang Lina yang memiliki seekor kucing, di mana Lina itu sangat menyayangi kucingnya. Nah, di sini Lina melakukan suatu tindakan ketika kucingnya itu terjatuh dan terluka. Nah, tindakan yang dia lakukan adalah dia membawa kucingnya ke dokter hewan. Mengapa? Itu salah satu tanda bahwa Lina itu adalah penyayang hewan, yaitu dia menyayangi kucingnya. Nah, abang kakak, dari teks tersebut ternyata yang Lina lakukan itu mencerminkan penerapan Pancasila. Menurut kamu, tindakan Lina tersebut mencerminkan sila keberapa ya? Nah, kalau kamu perhatikan kembali, Lina ketika membawa kucingnya itu mencerminkan sila kedua,
yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, mengapa seperti itu? Karena walaupun hewan, Lina itu sangat menyayanginya. Bahkan pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari bagaimana cara kita melestarikan hewan dan menyayangi hewan. Nah, walaupun kucing itu adalah makhluk yang kecil, nah bukan berarti ketika dia terluka kita tidak menolongnya. Jadi kita juga harus meniru tindakan yang Lina lakukan, yaitu kita harus menyayangi hewan yang ada di sekitar kita. Karena ternyata menyayangi hewan itu juga merupakan penerapan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi mewarnai patung Nusantara. Nah, abang kakak, di pembelajaran kita di subtema sebelumnya, kamu sudah mempelajari mengenai patung Nusantara, baik itu bagaimana cara membuatnya, kemudian apa-apa saja alat dan bahannya. Nah, Miss Eka juga sudah pernah mengatakan bahwa untuk patung Nusantara ini kita tidak melakukan praktek atau kita tidak membuat prakaryanya karena keterbatasan waktu dan kita tidak bertemu di sekolah. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sih cara mewarnai patung Nusantara. Nah, di sini dikatakan, sebelumnya kamu telah membuat patung Nusantara dari tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin buatanmu. Sekarang kamu akan memberi motif dan warna pada patung tersebut agar terlihat menarik. Siapkan peralatan dan bahan yang kamu perlukan berikut ini. Nah, bahan yang diperlukan untuk mewarnai patung itu ada 4. Yang pertama itu ada cat akrilik atau cat minyak. Nah, berbagai warna itu sesuai dengan selera kamu. Yang kedua itu ada koran bekas untuk alas bekerja, agar ketika kamu mewarnai patung tersebut itu tidak mengotori tempat di sekitarnya. Yang ketiga yaitu air untuk campuran. Nah, biasanya air ini kita gunakan untuk campuran cat yang akan kita gunakan. Yang keempat itu adalah patung Nusantara yang telah kering. Nah, ini merupakan bahan utama sebenarnya. Kenapa? Karena patung itulah yang nantinya akan kita warnai. Selanjutnya, nah peralatan yang digunakan saat mewarnai patung Nusantara itu ada 2. Yang pertama yaitu kuas. Nah, bisa besar kuasnya itu tergantung sesuai kebutuhan kamu saat mewarnai patung. Yang kedua itu ada palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Nah, kemudian bagaimana sih langkah pewarnaan? Yang pertama, campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. Kemudian yang kedua, aduk dalam palet atau wadah lain. Yang ketiga, pastikan patung Nusantaramu sudah kering sempurna. Nah, yang keempat, warnai patungmu sesuai selera. Nah, abang kakak, di sini dikatakan bahwa pastikan patung Nusantara yang akan diwarnai itu harus sudah kering sempurna. Kenapa? Karena ketika patung itu belum kering sempurna, maka nantinya akan mengganggu proses pewarnaan. Maka harus dipastikan dulu patung itu sudah benar-benar kering di seluruh sisinya, baru bisa kita warnai. Nah, itulah mengenai mewarnai patung Nusantara. Kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ini pasti sudah tidak asing ya, karena kamu sudah mempelajarinya di subtema sebelumnya. Ayo mengamati. Nah, analisislah gambar berikut ini. Perkembangbiakan generatif. Kalau kamu perhatikan, di situ ada gambar bunga di mana ada kupu-kupu yang hinggap di bunga tersebut. Kemudian ada gambar buah mangga. Nah, di gambar yang ketiga itu ada biji mangga yang ditanam, kemudian tumbuhlah tunas dari tumbuhan mangga. Kalau kamu perhatikan di gambar yang pertama di mana kupu-kupu hinggap pada bunga. Nah, di perkembangbiakan generatif kamu sudah mempelajarinya. Nah, di sini kupu-kupu ketika dia hinggap di bunga, kupu-kupu ini membantu proses penyerbukan sehingga ketika kepala putik bertemu dengan serbuk sari, terjadilah pembuahan. Nah, bunga tersebut akan berubah menjadi buah mangga. Kemudian, setelah buah mangga itu sudah
kamu peroleh ketika kamu ingin mengembangbiakan tanaman mangga itu, kamu bisa melakukannya dengan menanam biji mangga. Nantinya biji mangga yang kamu tanam akan tumbuh tunas baru. Nah, itulah yang akan jadi tumbuhan mangga selanjutnya. Nah, abang kakak, di sini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan. Dan lagi, gambar tersebut itu terdapat di buku kamu pada pembelajaran 3. Boleh kamu lihat di buku tematik kamu pada pembelajaran 3. Nah, perkembangbiakan yang pertama itu adalah cangkok. Nah, kalau kamu perhatikan pada perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama cangkok, di situ ada 3 tahapan. Nah, di tahapan yang pertama yaitu pada batang tumbuhan yang ingin kamu cangkok, kulit tumbuhan atau kulit batang tumbuhan tersebut terlebih dahulu dikelupas. Nah, kemudian pada tahap yang kedua kamu harus menyiapkan tanah. Nah, tanahnya usahakan yang subur. Nah, jadi tanah tersebut kamu tutupkan ke bagian batang yang sudah dikelupas. Nah, tahap yang ketiga. Nah, sebelum ke tahap yang ketiga, di tahap yang kedua kalau kamu perhatikan, batang yang tadinya sudah kamu tutupi dengan tanah itu juga dibungkus, boleh menggunakan plastik, boleh juga menggunakan sabut kelapa. Nah, diikat pada ujung-ujung bagiannya. Nah, jangan lupa kalau misalnya kamu menggunakan plastik itu boleh kamu berikan beberapa lubang agar nantinya ketika kamu siram, air itu bisa merembes keluar. Kemudian yang ketiga, nah setelah yang menandakan cangkok kamu itu berhasil atau tidak, pada batang yang sudah kamu tutup dengan tanah tadi, nantinya akan tumbuh akar. Itulah menandakan bahwa cangkok yang kamu lakukan berhasil. Yang kedua itu ada stek batang. Nah, di sini juga ada 3 tahapan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, mengambil batang dari tumbuhan yang ingin kamu tanam atau kamu kembangbiakan. Kemudian, nah batang tersebut kamu potong menjadi beberapa bagian. Nah, selanjutnya mudah saja, tanamkan batang yang sudah kamu siapkan tadi. Nah, jangan lupa disiram. Kemudian, jika stek batang itu berhasil, nantinya tanaman itu akan tumbuh tunas baru. Selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menyambung. Nah, jika kamu perhatikan pada menyambung ini juga disediakan 3 gambar yaitu dengan 3 tahapan. Nah, pada gambar yang pertama yaitu di situ diperlihatkan bahwa terdapat 2 batang pohon yang berbeda, di mana bagian bawah batang tersebut merupakan batang pohon aslinya. Kemudian untuk batang yang di bagian atas, itulah batang pohon yang baru atau yang kita inginkan untuk disambung. Nah, pada bagian yang kedua, sebelum menyambungkan batang pohon tersebut, kamu harus memotong bagian batang tersebut sesuai seperti pada gambar. Nah, nantinya ketika sudah kamu sambungkan, di bagian yang disambungkan tersebut kita ikat dengan tali plastik. Nah, menandakan menyambung itu berhasil ketika sambungan itu sudah benar-benar menyatu dan nantinya akan tumbuhlah tunas-tunas baru. Nah, itulah perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, abang kakak, selanjutnya kita amati perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami ini sebenarnya sudah pernah kamu pelajari sewaktu kamu kelas 3. Nah, kita merefresh kembali ya memori yang sudah kamu pelajari di kelas 3 yang lalu. Nah, yang pertama itu ada akar tinggal. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami yaitu akar tinggal, di situ adalah contohnya tanaman jahe. Kemudian yang kedua itu umbi lapis. Nah, contoh tumbuhannya adalah bawang merah. Selanjutnya umbi batang. Nah, contoh tumbuhannya itu adalah singkong atau ubi kayu. Selanjutnya umbi akar, contoh tumbuhannya adalah wortel.
Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami yaitu tunas adventif. Di sini contoh tumbuhannya adalah cocor bebek. Kemudian spora. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu contohnya adalah tanaman paku-pakuan. Dan yang terakhir itu ada geragi. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi itu contohnya adalah tanaman semanggi, seperti yang ada di gambar. Nah, selain semanggi ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi, yaitu seperti tanaman stroberi, kemudian tanaman pegagan dan juga arbei. Nah, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan yaitu benang sari dan sel kelamin betina yaitu putik. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Nah, abang kakak, itulah materi mengenai perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, abang kakak, Miss Eka sudah sering mengatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia, tumbuhan, dan hewan itu dengan tujuan agar kita bisa hidup berdampingan. Nah, kita sebagai manusia itu harus melestarikan hewan dan tumbuhan, karena seperti pembelajaran sebelumnya, jika hewan dan tumbuhan itu tidak kita lestarikan, maka lama-kelamaan tumbuhan dan hewan tersebut bisa punah. Nah, bahkan Allah sudah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 10-11, di mana artinya, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Nah, abang kakak, ternyata bukan hanya dalam pembelajaran umum saja kita diminta untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Bahkan Allah sudah mengatakan di sini bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit itu untuk kita semua makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia juga tumbuh-tumbuhan, di mana Allah saja menciptakan air hujan dari langit itu agar tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan itu subur. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa Allah itu menumbuhkan bagi kita yaitu dengan air hujan apa saja, ada tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh merusak apa yang sudah Allah ciptakan. Kita sebagai manusia harus ikut melestarikan tumbuhan dan juga hewan karena sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa hari ini kita sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan, baik itu generatif, kemudian vegetatif buatan, dan juga ada perkembangbiakan vegetatif alami. Kita juga sudah mempelajari mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu juga tadi sudah belajar mengenai bagaimana cara mewarnai patung Nusantara, kemudian mempelajari alat dan bahannya, kemudian bagaimana cara mewarnainya. Nah, abang kakak, hari ini tidak ada latihan yang Miss Eka berikan, tapi bukan berarti kamu tidak fokus dan tidak semangat pada pembelajaran hari ini. Nah, hari ini walaupun tidak ada latihan yang Miss Eka berikan, semoga materi-materi pembelajaran yang Miss Eka berikan dan Miss Eka ajarkan tadi dapat kamu pahami dengan baik. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga setiap harinya kamu akan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kamu. Nah, abang kakak, semoga pembelajaran kita hari ini berkah, diridhoi oleh Allah, dan ilmunya bermanfaat untuk kamu. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, Abang Kakak sampai bertemu di materi pembelajaran kita selanjutnya ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.